arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak semakin padat. Ya, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan. Memasuki hari ketiga libur Lebaran, arus lalu lintas di Simpang Gadok arah Puncak diberlakukan sistem one way atau satu arah. Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak membuat antrian panjang di Simpang Gadok hingga Pasir Angin dan Megamendung. Jalur Puncak ini merupakan wilayah perlintasan untuk masyarakat yang hendak mudik Lebaran di kawasan Cianjur, Bandung, dan sekitarnya. Selain pemudik, kawasan wisata Puncak ini juga menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, sudah ada rekan kami Wildan Hidayat. Halo, selamat pagi Wildan. Apakah ini semakin siang antrian semakin panjang di Simpang Gadok? Ya, seperti terlihat di belakang saya ini pemirsa bahwa sejak pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi Satlantas Polres Bogor memberlakukan dua rekayasa arus lalu lintas, yaitu berupa ganjil genap dan juga satu arah menuju arah wisata Puncak. Dan seperti terlihat di belakang saya ini, ribuan kendaraan masih memadati kawasan wisata Puncak ini. Mereka mengular dari exit tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok ini. Namun demikian, Satlantas Polres Bogor tetap memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Ya, selain melakukan wisata, sempat tadi saya melakukan wawancara dengan para pengguna jalan. Mereka juga ternyata ada yang berkunjung ke sana sendiri yang ada di wilayah Cianjur dan juga ada yang ke Bandung. Demikian. Jadi, iya, hingga saat ini apakah ada pos-pos tertentu gitu apabila ada warga yang misalnya kelelahan begitu untuk istirahat ya, yang disediakan oleh petugas? ya, di Simpang Gadok ini ada beberapa pos yang memang sudah disiapkan. Seperti di Simpang Gadok ada pos dari pengamanan dan juga ada pos dari Dinas Kesehatan dan juga dari pemadam dan serta instansi terkait. Dan hingga sampai ke Simpang Gadok dan juga ke Cikarua ada sekitar 5-7 pos yang bisa disambangi. Artinya setiap warga yang kelelahan atau capek saat berkendara bisa mengunjungi pos-pos yang disediakan di wilayah Puncak ini. Demikian. Wildan, seringkali orang ke Puncak ini kebingungan begitu ya. Kapan waktu-waktu yang tepat untuk turun dari Puncak ke Jakarta? Seringkali orang terjebak di jalan dan kemacetan begitu ya. Apakah Anda mendapatkan informasi kapan tepatnya arus balik dari Puncak ke Jakarta ini dibuka? Ya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kasat Lantas Polres Bogor pada kemarin sore, bahwa situasional arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak ini dilakukan secara situasional. Namun demikian yang lebih tepatnya itu sejak pukul 6 pagi ganjil genap dan juga pada 7 sampai hingga saat ini masih diberlakukan satu arah menuju Puncak. Ya. Dan untuk pukul 13 waktu Indonesia Barat secara situasional juga nanti ketika terjadi kemacetan begitu parah akan diberlakukan satu arah menuju Jakarta. Oke. Yeah. Dari pantauan Anda, Wildan, dari nomor kendaraan, nomor polisi kendaraan ini paling banyak dari mana yang ke arah Simpang Gadok? Iya, sejak tadi pagi saya pantau ada yang dari plat nomor Serang atau Banten ya, dari A itu, terus ada plat nomor B, seperti lihat di belakang saya ini banyakkan B, itu dominan sekali plat nomor kendaraan B atau Jakarta ya. Ya, Wildan, jadi bagi Pak warga yang berwisata maupun nanti balik ke arah Jakarta ini, informasi arus balik ini bisa didapat di mana? Apakah ada website tertentu atau Instagram dari kepolisian yang memberikan informasi detail begitu terkait perjalanan dari Puncak ke Jakarta begitu? Untuk informasi lebih detail ada di NTMC Polri. Nah, di situ data terlihat mulai dari CCTV, dari tol, juga dari wilayah Simpang Gadok hingga ke wilayah tempat-tempat wisata. Di situ NTMC Polri memantau jalur-jalur yang memang bisa kita perlihatkan.
Demikian. Ya, baik, terima kasih Wildan atas informasinya dari kawasan Gadok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, Wildan. Diduga mengancam akan menyerang warga. 3 sepeda motor milik anggota geng motor di Cianjur, Jawa Barat dibakar warga. Nah, peristiwa ini pun viral di media sosial. Motor diduruk, lainnya malam takbir teh aretan. Aduh, purkana listrik kaluhur aing mah. Purkana listrik, kade kana listrik kata sana. Inilah rekaman video amatir saat 3 unit sepeda motor milik anggota geng motor dibakar oleh warga di Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Diduga motif pembakaran tersebut dipicu aksi salah satu anggota geng motor yang mengancam serta melempar botol ke sejumlah warga. Warga yang geram akhirnya mengejar para pelaku, namun para anggota geng motor berhasil kabur. Warga yang emosi melampiaskan kemarahannya dengan membakar 3 unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Menurut polisi, kejadian dipicu setelah anggota geng motor mendapatkan informasi hoax jika ada salah satu rekannya yang dianiaya warga. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun 3 unit sepeda motor ludes dibakar warga. Yang bersangkutan mengancam kepada ketua RT akan mendatangkan beberapa temannya, yaitu 20 kendaraan yang akan datang ke TKP tersebut. Dan pada saat itu juga ketua RT sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada terjadi penganiayaan. Namun dari kelompok ini tetap datang ke kampung tersebut. Kemudian melakukan pelemparan batu. Hingga kini polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Ini masih pasca Lebaran, Ya, liburan hari di 3 libur mana-mana. Lebaran ya. Iya, memanfaatkan hari libur Lebaran ini ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Bandung Zoo di Kota Bandung, Jawa Barat. Wow, seru banget ya di Bandung ya. Dan pengelola mencatat bahkan ada lebih dari 3.500 wisatawan yang berkunjung ke Bandung Zoo di libur Lebaran tahun ini. Berbagai cara dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi libur Hari Raya Idul Fitri. Salah satu tempat wisata yang selalu jadi favorit di kala libur panjang adalah Bandung Zoo di Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan wisatawan memadati Bandung Zoo untuk melihat beraneka ragam satwa. Selain itu banyak wisatawan yang piknik sambil menghirup udara sejuk di tengah pepohonan. Berdasarkan data pengelola, tercatat lebih dari 3.500 wisatawan berkunjung ke Bandung Zoo saat libur Lebaran 2024. Karena ini kan anak saya baru pertama mau pengen ngenalin satwa-satwa gitu kan, yang terdekat ya dibawa ke sini aja ke kebun binatang. Alhamdulillah kita masih menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berwisata di Kota Bandung. Untuk dapat menikmati semua wahana, pengunjung dapat membeli tiket seharga Rp65.000. Pengelola Bandung Zoo juga menambah personel keamanan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung demi kenyamanan bersama. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan bahkan ini nggak cuma di tempat tadi ya, ini juga kebun binatang Bandung, kebun binatang di Jakarta, atau Taman Marga Satwa ini juga dipenuhi pengunjung di hari libur Lebaran ini gede. Betul, seperti apa informasinya? Nah, simak ini pemirsa. Hingga pukul 9 pagi ini, pemirsa, sekitar 10.000 pengunjung telah memasuki kawasan Ragunan. Pengunjung tampak ramai menonton atraksi hewan, salah satunya gajah dan jerapah. Beberapa rombongan keluarga juga tampak menggelar tikar untuk bersiap menyantap makan siang bersama. Harga tiket yang terjangkau, lokasi yang strategis, dan tempat yang nyaman menjadi beberapa alasan kebun binatang Ragunan masih menjadi pilihan favorit destinasi liburan di Jakarta. Iya, Bibi, kadang-kadang kalau di Ragunan ini jadi kebalik. Kenapa tuh kebaliknya? Satwanya yang nontonin orangnya, bukan orang. Dan Mirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Taman Marga Satwa Ragunan, sudah ada rekan kami, Elsya Casey di sana. Elsya, selamat pagi, apa kabar? Bagaimana situasi terkini di Kebun Binatang Ragunan?
Iya, Gede dan juga Baby, memang Kebun Binatang Ragunan masih menjadi salah satu tempat favorit bagi masyarakat DKI Jakarta dan juga sekitarnya untuk menghabiskan momen liburan bersama dengan keluarga. Dan kondisi terkini di Kebun Binatang Ragunan memang terpantau ramai oleh para pengunjung dari berbagai daerah. Menurut informasi yang kami dapatkan memang benar bahwa hingga saat ini ada lebih dari 10.000 pengunjung yang sudah datang sejak pukul 8 pagi dan angka ini juga terus naik karena memang jumlahnya semakin banyak karena pengunjung juga terus datang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kesan pengunjung terhadap Kebun Binatang Ragunan ini, saya sudah bersama dengan salah seorang pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, yaitu dengan Mbak Eni. Selamat siang Mbak Eni. Iya, siang. Mbak Eni, ini Mbak Eni dari mana dan sudah sejak kapan atau jam berapa datang ke sini? Dari Keronjo, dari sejak pagi jam 7-an mau sini mau ngelihat macan sih. Oh gitu. Jadi memang ke sini mau ngelihat macan. Sebelumnya ini pertama kalinya atau sudah pernah juga ke Kebun Binatang Ragunan? Baru pertama kali sih ke sini. Kemudian ini kesan pertama datang ke Kebun Ragunan nih dari Tangerang jauh-jauh, seperti apa sih Mbak kesannya? Seperti ya gitulah. Seperti nyaman gitu, tenang, bagus, tenang, ramai. Mbak, ini tadi seperti yang Mbak sebutkan juga ini ramai dan juga banyak pengunjung ya Mbak. Mbak sebagai pengunjung tuh seperti apa yang paling ditunggu-tunggu selain macan? Apakah di sini juga banyak destinasi kuliner yang menarik menurut Mbak? Iya banyak, ada buaya, ada jerapah. Oke. Mbak Eni, ini selanjutnya kira-kira apakah ada hal-hal yang harus dikembangkan di Kebun Binatang Ragunan ini? Ada. Toiletnya. Berarti mungkin toiletnya masih kurang nyaman ya Mbak ya. Oke deh. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Eni. Iya. Oke. Ya, Gede dan juga Baby, itu dia salah satu perbincangan saya dengan salah seorang pengunjung. Dan seperti yang tadi diungkapkan, memang salah satu alasan mengapa Kebun Binatang Ragunan ini masih menjadi destinasi favorit dari warga DKI dan sekitarnya, karena memang tempat ini tergolong nyaman dan juga tiketnya tergolong murah, dan tentunya situasi di sini tergolong sangat adem dan juga nyaman, sehingga masyarakat sangat terhibur dengan destinasi wisata di Ragunan ini. Tentunya kami akan mengabarkan kembali seperti apa kondisi terkini wisata di Kebun Binatang Ragunan, dan kami akan mengabarkan pada Anda Baby dan juga Gede di studio. Ya, terima kasih Kesha. Terima kasih, atas informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali, selamat berlibur. Selamat berlibur bersama puluhan ribu warga yang ingin mendatangi Ragunan di ibu kota. Nanti kalau lihat memang ada banyak sekali motif orang untuk datang ke Ragunan. Kalau tadi Mbak Narsum yang tadi ini siapa namanya, Mbak Yeni. Mbak Yeni ya. Mbak Yeni yang suka tertawa. Mungkin tidak fokus ke hewannya tapi fokus ke keramaiannya. Keramaiannya ya. Kan? Nyaman katanya tadi ya. Betul. Karena datang ke Ragunan ini bukan cuma ingin melihat satwa tapi agar nggak FOMO katanya. Nggak FOMO. Karena banyak sekali tadi ya warga dari mana-mana, bahkan tadi pertama kali juga Mbak Yeni baru ke Ragunan. Semoga betah Mbak Yeni. Jangan betah-betah banget, harus pulang juga hari ini. Longsor terjadi di jalur mudik Lumajang Malang via jalur selatan dan menutup sebagian badan jalan. Iya, pemirsa, akibatnya ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam dan tergelincir karena jalur yang licin. Seperti inilah detik-detik tebing setinggi 10 meter di jalur selatan perbukitan Piket 0 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, longsor pada Kamis sore. Material longsor langsung menutup badan jalan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Akibatnya hingga Jumat pagi ratusan kendaraan terjebak macet hingga berjam-jam di jalur Lumajang Malang via jalur selatan. Selain mengakibatkan kemacetan panjang, sisa material longsor juga membuat jalan licin sehingga banyak pengendara yang tergelincir. Arus lalu lintas saat ini dilakukan dengan sistem buka tutup.
Sekitar berapa jam kira-kira? 2 jaman, 2 jam, 3 jam. 2 jaman ya. Emang informasinya kenapa tadi Pak ada macet? Longsor ya. Ini dari mana Bapak? Dari Kencong. 3 titik ya. 3 titik. Longsoran 3 titik. Mulai dari kemarin jam 3 sore. Baru bisa tapi agak tersendat. Ya. Di sepanjang jalur perbukitan Piket 0 setidaknya terdapat 3 titik longsor yang menutup sebagian badan jalan. Longsor terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan deras dan adanya proyek pelebaran jalan sehingga membuat tebing di sisi jalan menjadi rawan longsor. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Ya, pertemuan yang akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi atau di hari kedua Idul Fitri. Ya, Prabowo datang ke istana didampingi anaknya, Didit Hedi Prastio. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut tampak hadir juga istri Jokowi, Iriana Jokowi, beserta putra bungsu Jokowi, Kaesang serta Erina. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Joko Widodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart. Kedua-duanya open heart. Namanya BST kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi ya soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, ini pemirsa, usai arus mudik tentu saja kita akan menghadapi arus balik. Betul sekali, ini perkiraannya di tanggal 15 ya, puncak arus balik, dan pemerintah berencana untuk menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan kebijakan sebagai solusi mengurai potensi kepadatan arus balik.
Cuti bersama libur lebaran akan berakhir pada hari Senin 15 April 2024. Dengan berakhirnya cuti bersama, maka diprediksi puncak arus balik nasional akan terjadi pada H+3 atau Minggu 14 April 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelancaran arus balik lebaran tahun ini, diantaranya adalah sosialisasi kebijakan mudik atau balik. Ya, salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah dalam bentuk work from home. Menteri Perhubungan berencana akan memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo agar para pekerja dapat menerapkan WFH pada hari Selasa dan Rabu tanggal 16 dan 17 April. Prediksi puncak arus balik nasional diperkirakan akan terjadi pada H+3 atau hari Minggu tanggal 14 April 2024. Dan diprediksi akan ada sebanyak 40,99 juta orang atau sekitar 21,16%. Sedangkan prediksi puncak arus balik khususnya Jabodetabek akan terjadi pada H+3 atau hari Minggu 14 April 2024 dan diprediksi ada sebanyak 6,12 juta orang atau sekitar 21,52%. Wah, ini kita harus bersiap nih, karena arus balik ini juga harus waspadai ya. Waspadai karena betul sekali. Agar tidak terjadi penumpukan memang harus ada beberapa strategi termasuk ini menarik juga nih kalau Menteri Perhubungan tadi harus ada WFH gitu di hari Selasa dan juga Rabu. Ini betul. Semoga saja warga yang mudik tidak terlalu terburu-buru, menumpuk di perjalanan sehingga akan menyebabkan kemacetan. Kepadatan lalu lintas ya pasti, terutama warga Jakarta nih yang lagi lowong sekarang, lagi enak-enaknya ya, jalanan nggak ada macet. Dan nanti di hari Minggu harus waspada ini karena sudah ada puncak arus balik. Iya, terima kasih pemirsa, masih bersama di kami. Libur Lebaran ini, Baby dan pemirsa, ini di beberapa kawasan wisata, termasuk salah satunya di Yogyakarta ini terpusat di Malioboro. Pemirsa ini dipadati wisatawan sejak pagi hingga malam hari. Wow, satu harian penuh ya. Bahkan aparat harus menerapkan sistem buka tutup jalan untuk mengurai kemacetan di Malioboro. Kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan di masa libur Lebaran. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah berdatangan sejak pagi hingga malam hari. Tampak sebagian wisatawan berburu souvenir untuk dibawa pulang. Ada pula wisatawan yang hanya sekadar berjalan-jalan menikmati suasana dan pemandangan di Malioboro yang syarat dengan nilai sejarah. Malioboro salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi dan banyak spot-spot wisata yang Nah, dibandingkan daerah lain, objek wisata lain gimana nih di Malioboro? masih banyak yang menarik kulinernya, terus kotanya juga banyak sejarah juga. Peningkatan jumlah wisatawan membuat arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Malioboro padat merayap. Untuk mengurai kemacetan, aparat melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan. Ini arus lalu lintas sudah mulai ada peningkatan. Kita lihat masih banyak atau sudah banyak plat non B yang masuk di Jakarta. Dari Jakarta, dari Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar ya. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di objek wisata Malioboro akan berlangsung hingga Senin mendatang. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan polisi, TNI, serta instansi terkait disiagakan di sejumlah titik rawan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Wih, padat ya Malioboro ya, dari pagi sampai malam kayaknya orang Jogja ataupun orang luar kota Jogja yang pulang mudik ngumpul di situ semua, Baby. Betul, untuk belanja juga kan harga masih murah-murah ya. Dan juga silaturahmi loh, Baby. Betul. Daripada ke rumah sono sini, yuk ketemuan aja di tengah-tengah di Malioboro. Malioboro. Kayaknya trennya seperti itu deh, Baby. Betul, bisa jadi ini. Baik pemirsa, selanjutnya sebanyak 40.000 pengunjung juga memadati Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Ya, wisatawan berasal dari dalam dan luar kota memanfaatkan waktu libur Lebaran.
Di hari kedua libur Lebaran, masyarakat di Lebak Banten maupun luar daerah memadati Pantai Bagedur, Lebak Banten yang terletak di Desa Sukaman, Kecamatan Malimping. Berjarak 115 km dari kota, Pantai Bagedur selalu ramai dikunjungi. Meski harga tiket naik 2 kali lipat menjadi Rp10.000, tidak membuat pantai sepi. Saking ramainya, membuat pengunjung tidak nyaman karena banyak pedagang asongan dan sampah berserakan. Kalau menurut kita pribadi sih, karena kita masih kuliah gitu ya, itu kurang worth it gitu ya, maksudnya kurang murah lah gitu. Kalau bisa semotor sih, semotor satu Rp10.000. Betul. Gitu. Terus untuk kenyamanan di pantai sendiri, pantai ini gimana nih? Nyaman nggak kira-kira? Kalau menurut kita pribadi sih sebagai anak muda ya, kurang nyaman tempatnya. Karena yang pertama ada sampah di sini, ada sampah, terus pedagangnya juga kurang terorganisir. Jadi tempat seperti itu kurang diatur gitu untuk pedagang. Menurut data, ada 40.000 pengunjung yang datang. Mereka datang dari berbagai daerah Jabodetabek. Petugas juga menyiagakan tim rescue mengantisipasi kecelakaan laut. Tidak hanya menjaga kebersihan, pengunjung dan orang tua pun diimbau menjaga buah hatinya selama bermain di pinggir pantai. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nah, ini hari ketiga Lebaran ini kawasan objek wisata pantai ini di Pangandaran ini selalu penuh setiap tahun. Nah, iya betul. Seperti tahun ini pemirsa wisatawan ini datang dari berbagai daerah. Iya, dan antrian kendaraan juga mengular hingga 2 km di pintu masuk pantai. Inilah antrian kendaraan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran. Antrian kendaraan ini akibat adanya keterlambatan pembayaran tiket di pintu masuk. Kadis Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, mengatakan pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran didominasi wisatawan lokal. Pihak Polres Pangandaran mencatat sejak pukul 7 malam tercatat 36.000 pengunjung masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Warga menghabiskan libur Lebaran dengan berenang di pantai. Iya, dengan kondisi yang ramai seperti ini sebenarnya ada satu hal yang selalu kita ingatkan kepada saya, Baby, mungkin pemirsa di rumah ini untuk selalu mengawasi putra-putri Anda dimanapun berada, karena memang anak-anak ini kadang-kadang pergerakannya cepat juga ya. Pergerakannya cepat juga, apalagi di antara ribuan orang. Betul itu sekali. Seringkali membuat orang tua jadi bingung tiba-tiba Setuju. kesini. Sebagai ayah relate ya, relate banget apalagi ya. Udah di pantai dan laut ini sangat membahayakan sekali apabila anak-anak tidak diawasi. Pastikan Anda tetap ada di on eye itu. Wah, iya betul banget. Selain menjaga anak-anak juga menjaga barang bawaan ya. Betul. Karena padatnya pengunjung di sana bahkan puluhan ribu tadi berdasarkan catatan. Ini bisa ada niat ataupun juga apabila ada niat jahat ya, kesempatan juga ya. Nah itu dia. Ini antrian kepadatan kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung di momen arus balik Lebaran. Volume kendaraan pemudik ke Pulau Jawa akan mencapai puncaknya pada hari Minggu dan Senin mendatang. Hari ketiga pasca Idul Fitri, antrian kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa mulai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan terjadi pada hari Minggu dan Senin mendatang, mengingat akan berakhirnya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pihak ASDP menghimbau pemudik agar melakukan pemesanan tiket dari jauh hari supaya tidak kehabisan tiket dan mencegah penumpukan kendaraan akibat pemudik yang tidak memiliki tiket. Lalu bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung? Sudah rekan kami Ahmad Muharlin di sana. Assalamualaikum, selamat siang Muharlin. Bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Selamat siang Gede dan Baby. Di 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah mulai ramai dan juga sudah mulai terlihat antrian dan kepadatan dari sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, di mana sejak hari kemarin pun juga aktivitas kendaraan juga sudah mulai terlihat di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana tidak hanya
pemudik yang akan melakukan penyeberangan menuju Pulau Jawa. Tapi kami pun tadi juga memantau juga adanya sejumlah aktivitas pemudik yang baru saja tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung atau yang baru saja melakukan aktivitas atau perjalanan mudiknya setelah Hari Raya Idul Fitri. Prediksi dari PT ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik ini, pihak ASDP memperkirakan hal itu akan terjadi pada hari Minggu dan juga hari Senin yang bertepatan dengan berakhirnya masa cuti bersama atau libur Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, guna mengantisipasi terjadinya lonjakan serta kepadatan di Pelabuhan Bakauheni Lampung, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh pihak ASDP Bakauheni Lampung, diantaranya memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di sepanjang area dermaga 1 maupun dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian menyediakan kantong-kantong parkir yang disebar di sepanjang area pelabuhan. Untuk itu, guna mengantisipasi kepadatan juga, ini kami menghimbau untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan untuk mempersiapkan tiket terlebih dahulu. Ini guna mengantisipasi kepadatan akibat dari sejumlah pemudik yang belum memiliki tiket, di mana selain itu kami menghimbau juga dari pemudik ini untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting selain tiket yang maksimal harus dipersiapkan di 1 hari sebelum hari pemberangkatan, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP dan juga tiket ini yang bisa dipesan jauh-jauh hari melalui pemesanan online lewat aplikasi Verizi. Baby dan Gede. Ya, baik, terima kasih Ahmad Marlin atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, jaga selalu kesehatan Anda ya. Baik pemirsa, dari Bakauheni tadi, sekarang kami akan ajak Anda untuk menuju ke Yogyakarta untuk melihat suasana libur lebaran di Pantai Parangtritis. Bersama rekan kami ada Anissa Rizkia di sana. Halo Anissa. Bagaimana situasi Pantai Parangtritis di sana? Apakah dipenuhi oleh pengunjung? Iya, Baby, Gede dan juga pemirsa. Sebelum saya melaporkan, saya mau pantun dulu nih. Asik. Boleh. Naik perahu papan, Cakep. main air sampai jam 3. Selamat menikmati libur lebaran bersama keluarga tercinta. Cakep. Dan tentunya pada pagi hari ini hingga siang begitu ya, ini terlihat kepadatan terpantau sejak tadi saya sudah berada di Pantai Parangtritis. Dilihat di sini memang wahana yang disediakan oleh pihak pengelola Pantai Parangtritis begitu bervariatif begitu ya. Mulai dari ATV, kemudian ada andong, kemudian ada jeep yang bisa disewakan bagi para wisatawan yang datang khusus di hari ketiga lebaran ini. Dan kalau dilihat juga memang tadi perjalanan saya menuju ke kawasan Parangtritis ini cukup padat begitu ya. Dan kepadatan arus lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dari luar kota, yakni dari Jawa Tengah, kemudian ada yang dari Jabodetabek. Tak hanya di wilayah Parangtritis saja, namun beberapa tempat wisata yang di daerah Bantul ini menjadi favorit bagi para wisatawan ketika berkunjung ke daerah Bantul, Yogyakarta. Gede dan juga Baby, begitu ya, panorama alam dan juga suasana pantai ini menjadi magnet bagi para wisatawan ketika datang ke Pantai Parangtritis. Nah, sekarang nih saya mau ajak Anda pemirsa untuk eksplor sedikit begitu ya, melihat situasi dan kondisi di sini, karena memang selain situasi di sini cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan begitu ya. Permisi Mas. Malu dia. Permisi Bu. Boleh diperkenalkan ini namanya siapa dan asalnya dari mana? Dari Semarang. Dari Semarang, namanya siapa nih Bu? Ibu Murti. Ibu Murti. Ini anak, ini cucu, ini bapak, ini suami. Ramai sekali ya rombongannya. Ini datang ke Pantai Parangtritis begitu. Kenapa sih Bu memilih Pantai Parangtritis Bu sebagai destinasi saat ini yang dikunjungi? Ya, pertama ramai, terus jalannya mudah, ya.
Selain itu, suasananya ya ramai gitu aja. Ya. Ini tadi berarti habis silaturahmi, apa memang khusus untuk datang wisata? Datang dari itu besan. Oh, habis mengunjungi Iya, besannya orang sini, orang situ, ya orang Bantul. Terus sekalian ke sini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu, selamat menikmati waktunya bersama keluarga. Itu tadi pemirsa, salah satu warga begitu yang datang dari Semarang. Beliau usai melaksanakan silaturahmi, kemudian langsung berlibur ke kawasan Pantai Parangtritis untuk menikmati siang hari ini bersama keluarga. Dan memang selain suasana pantai yang begitu syahdu, begitu indahnya panorama ini, kita juga bisa menikmati begitu ya makan siang ataupun kuliner khas dari Bantul, Yogyakarta. Bagaimana Gede dan juga Baby nih? Rencana mau kapan main ke Pantai Parangtritis? Kita tunggu ya di sini. Temenin ya. Demikian laporan saudara dari Bantul, Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Baby dan juga Gede. Wah, seru banget ya. Tadi Nisa mungkin membuka Nisa. dengan pantun, gak mau kalah kita ya Gede. Ya, Aku mau coba. balas pantun Apa juga tuh? ya. Ini Apa pantun tuh? yang cepet kilat nih ya dibuatnya. Yes, apa tuh? Lihat rusa di Ciamis. Cakep. Lihatnya bareng Bang Musa. Cakep. Anissa di Pantai Parangtritis. Cakep. Kita di sini aja temenin pemirsa. Iya, udah siap ya berarti ya. Tambahin pantun lagi kali ya. Apa tuh, boleh dong Gede? Jaka sembung bawa keris. Cakep. Nyambung nggak ke Parangtritis? Nyambung. Boleh, Udah deh. boleh. Terima kasih Anissa terima kasih, Rizky Anissa. atas laporan Anda. Selamat Iya. bertugas kembali. Iya, ini temenin Selamat ya kalau kita berlibur. ke Parangtritis ya, janji Iya, loh ya. janji ya, tungguin kita di sana.